Di dua ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi tiap hari Jumat atau malam Jumat. Dan kita dianjurkan khusus untuk menghafal akhir penutup surat Al-Kahfi. Kata Allah di dua ayat terakhir, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Banyak orang yang tidak mengenal Allah. Dia tahu dan faham dengan kemampuan atasan dia. Dia mengerti dan sadar dengan kekuatan bos dia. Sehingga dia benar-benar mengagungkan bosnya, mengagungkan tempat dia kerja. Tapi Allah tidak dia agungkan. Dia remehkan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, katakan Muhammad, andai kata lautan itu tinta. Kita tahu 2/3 bumi ini lautan, air. Kalau semua lautan itu adalah tinta yang dipergunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla, firman-firmannya, hikmah-hikmahnya, aturan-aturannya, la nafidal bahr, laut itu akan kering jemaah sebelum menyelesaikan menulis kalimat-kalimat Allah. Walaupun kita datangkan lautan yang sama untuk menulis kalimat Allah. Ahibati fillah, Allah itu pemilik kota kita. Kalau ada orang yang berkuasa memiliki 1 juta hektar tanah, 2 juta hektar tanah, 10 juta hektar tanah, 1 miliar mungkin dia miliki. Dia bukan pemilik. Dia hanya penumpang. Dia hanya pinjam. Karena kalau dia pemilik yang sebenarnya, dia akan tetap berada di tempat itu selama-lamanya. Tapi tidak. Dan kita melihat dengan mata kita, orang-orang yang banyak hartanya, yang kuat kekuasaannya, nggak ada. Hebati fillah, yang ada itu cuma makhluk dan Al-Khaliq. Engkau siapa? Engkau makhluk atau engkau pencipta? Lalu Allah katakan, Qul, katakan lagi Muhammad, kasih tahu tuh umat manusia, suruh mereka belajar. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan kepada mereka, aku ini sebenarnya manusia persis sama seperti kalian. Hanya yang membedakan, yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Nabi kita Muhammad alaihissalam tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Tidak seperti manusia-manusia yang diagungkan, yang ditokohkan. Mereka berucap dari nafsunya dan mengikuti nafsunya. Tapi Nabi kita Muhammad alaihissalam memang sama seperti kita. Tapi yang membedakan, beliau mendapatkan wahyu. Beliau Rasulullah. Beliau mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah anak Adam yang paling mulia. Wala fakhr. Dan aku mengatakan itu bukan untuk kesombongan. Agar orang faham dengan kedudukan Nabi alaihissalam. Memang beliau manusia biasa, tapi beliau manusia terindah yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepada aku bahwa sesembahan kalian cuma satu. Yang berhak untuk diibadahin cuma satu. Karena ada manusia yang menghambakan dirinya kepada batu. Ada yang beranggapan Tuhan itu lebih dari satu. Enggak. Mereka main-main dengan pencipta. Allah itu satu. Yang berhak disembah cuma satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, yang menginginkan surga Allah Azza wa Jalla, semua mengatakan kami ingin masuk surga. Tapi apa kata Allah? Falyamal amalan salihan. Maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah menyisipkan dalam ibadahnya selain Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menyekutukan Allah. Jangan pernah menduakan Allah. Ketika engkau minta, mintalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, semuanya makhluk kecuali Allah. Dialah pencipta kita. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Selesaikan baca surat Al-Kahf. Baca dengan artinya. Perbanyak salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak perlu sama salawat kita. Kita yang perlu dengan salawat kepada beliau alaihi salatu wasallam.